Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar terkait dokumen berbasis digital. Silakan disimak video berikut ini. Selamat belajar. Kita awali pembelajaran kali ini dengan pengertian dokumen. Secara etimologis, kata dokumen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu dokumen yang diambil dari bahasa Latin documentum yang berarti kertas atau dokumen resmi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Di samping itu, dokumen juga diartikan sebagai rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Secara umum, dokumen merupakan sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Sebuah dokumen agar dapat menjadi sebuah informasi, maka dokumen tersebut harus melalui proses yang disebut dengan dokumentasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dokumentasi? Pengertian dokumentasi menurut etimologi dalam bahasa Inggris yaitu documentation dan dalam bahasa Latin dikenal dengan documentum yang berarti pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan penerapan-penerapan serta bukti. Dokumentasi adalah suatu aktivitas yang menggunakan atau berkaitan dengan masalah dokumen itu sendiri atau fisik dokumen yang meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, hingga menghasilkan keterangan untuk dijadikan sebuah dokumen baik secara manual maupun elektronik. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat perbedaan antara dokumen dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut. Dokumen difokuskan pada benda atau informasi, sedangkan dokumentasi difokuskan pada kegiatannya. Dokumen tidak merupakan unit kerja, sedangkan dokumentasi bisa merupakan suatu unit kerja. Dokumen bersifat pasif, sedangkan dokumentasi bersifat aktif. Dokumen digunakan sebagai alat bukti, sedangkan dokumentasi mengolah dan menyiapkan dokumen baru. Untuk dokumen digunakan untuk menunjang penelitian, sedangkan dokumentasi menyiapkan keterangan untuk penelitian. Sebagai sebuah dokumen, tentu memiliki syarat atau kriteria tertentu. Persyaratan sesuatu dikatakan sebagai sebuah dokumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada materialnya, artinya memiliki wujud fisik. Yang kedua, memiliki intensionalitas, artinya sebuah dokumen mempunyai objek tujuan atau maksud yang dapat diperlakukan sebagai bukti. Yang ketiga, objek merupakan proses, artinya untuk menjadi sebuah dokumen harus mengalami sebuah proses. Dan yang keempat, memiliki posisi fenomenologis, artinya suatu objek dipersepsikan sebagai dokumen. Dokumen harus menyajikan informasi tertulis tentang kebijakan, proses, dan prosedur. Dengan demikian, sebuah dokumen akan memiliki karakteristik tertentu agar dapat disebut sebagai sebuah dokumen. Ciri-ciri dokumen adalah yang pertama, mengkomunikasikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan. Yang kedua, perlu diperbaharui atau dilakukan pemeliharaan. Yang ketiga, harus diubah ketika kebijakan, proses, atau prosedur berubah. Yang keempat, memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar. Melihat pengertian dokumen yang sudah kita bahas sebelumnya, maka fungsi dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dokumen secara umum dan fungsi dokumen dalam organisasi. Fungsi dokumen secara umum yaitu yang pertama, menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. Yang kedua, memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen. Yang ketiga, melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen. Yang keempat,
menghindari kerusakan terhadap dokumen. Yang kelima, mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Yang keenam, mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memberikan jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam dokumen. Selanjutnya, fungsi dokumen dalam organisasi. Yang pertama, sebagai memori organisasi yang digunakan untuk menjaga instansi. Yang kedua, membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengawasan. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembuktian. Yang keempat, digunakan sebagai rujukan historis. Yang kelima, penyedia informasi bagi keuangan, personalia, dan hal lain yang kelak pasti dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan. Yang keenam, untuk keperluan pendidikan karyawan baru. Dan yang ketujuh, untuk memelihara hubungan perusahaan dengan masyarakat, terlebih klien. Seperti yang telah disebutkan dalam pengertiannya, maka tujuan adanya dokumen adalah untuk mendapatkan pengakuan dan keterangan pengetahuan serta bukti yang kuat mengenai suatu hal. Dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dokumen memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, membantu pelayanan di bidang dokumentasi. Yang kedua, menerbitkan jurnal publikasi dokumentasi. Yang ketiga, mengadakan konferensi seminar ilmiah. Yang keempat, membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membuat dan mengembangkan metode pengolahan dokumen. Dan yang terakhir, membuat dan mengembangkan katalog. Sebagai sebuah proses, tugas dokumentasi yaitu 1. Mencari dan mengumpulkan bahan. 2. Mencatat dokumen dan mengolahnya. 3. Mempublikasikan dan mendistribusikan dokumen yang diperlukan. 4. Melakukan filing atau pengarsipan. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian dokumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.